balik ke Fadu hari ini. Sif mencari tahu tentang status Anandi. Hetsing masuk ke ruang Sif ketika mereka sedang mengadakan rapat. Semua orang terkejut melihat kedatangan Hetsing yang tiba-tiba. Hetsing bersikap baik seolah-olah tak terjadi apapun. Hetsing menyelah rapat mereka dan seolah tertarik dengan proyek mereka. Hetsing mengatakan jika memerlukan bantuannya dia akan senang untuk itu. Hetsing juga mengatakan jika dia akan mengawasi kolektor dan tidak akan mempersalahkan tentang uang tersebut. Hetsing melihat ke arah Sif dan mengatakan jika dia telah berbicara dengan Sambu dan menasehatinya, Sambu akan menuruti perkataannya. Di luar ruangan Bim berusaha menenangkan para warga, namun Sambu muak menunggu dan pergi masuk ke ruangan Sif. Hetsing mengatakan kepadanya bahwa Sif sedang rapat, namun Sambu menyelah dan menyalahkan Hetsing atas apa yang terjadi dia. Sambu mengatakan bahwa Sif menerima uang suap. Anandi bangkit untuk membela Sif dan memintanya berhenti bicara omong kosong. Sambu mengatakan bahwa dia tidak mempunyai urusan dengannya. Hetsing mencoba untuk menjelaskan, namun Sambu mengatakan jika Sif mengambil uang dan mengapa dia memberikan tender itu dan Sambu mengatakan bahwa dia memiliki buktinya. Hetsing mengatakan omong kosong apa yang kau bicarakan. Kemudian Sif menyuruhnya pergi tapi Sambu masih melanjutkan bahwa dia mengatakan bahwa Sif menerima uang suap sebesar 10 lakhs. Anandi berteriak cukup pada Sambu. Kemudian Hetsing mendukung Anandi. Dia bertanya apa bukti yang dimiliki oleh Sambu sehingga dia bisa mengatakan hal seperti itu. Kemudian Sambu meminta untuk penggeledahan di ruangan Sif. Hetsing mengatakan kepada Sif untuk mengizinkan orang-orang tersebut menggeledah tempat ini karena dia juga yakin bahwa Sif tidak akan melakukan dan menyembunyikan apapun. Sif dan Anandi terdiam, orang-orang mulai menggeledah ruangan Sif dan mencari-cari sesuatu. Sambu juga ikut mencari, kemudian seorang lelaki mengambil tas dari bawah meja. Sambu tersenyum licik, Anandi dan Sif terkejut melihat itu. Kemudian Sambu mengambil koper itu lalu membukanya. Semua orang menjadi tegang. Sambu membuka koper itu dan terkejut melihat isi dalam koper tersebut yang berisikan pakaian dan lain-lain. Bim menerima telepon, lalu pergi. Sif mengambil pakaian tersebut dan mengatakan jika ini adalah pakaian miliknya. Orang terkejut, Sambu terlihat bingung. Sambu mengatakan bagaimana pakaian itu bisa masuk ke dalam tas. Semua orang mencoba mengejek Sambu, dan mengatakan bahwa dia menuduh Sif dengan bukti palsu. Sambu mengatakan bahwa uang itu ada di dalam tas dan dia yakin akan itu. Anandi menghentikannya dan mengatakan jika dia adalah seorang pembohong. Sif mengatakan bahwa dia tidak berbohong dan ada uang di dalam tas, tapi bukan tas itu. Semua orang menjadi terkejut. Sif kemudian memakai sarung tangan dan mengambil tas yang lain dan sama persis dengan tas yang tadi. Anandi bertanya dari mana tas ini berasal. Sif memberikan kode pada Bim. Kemudian Bim memanggil orang-orang untuk masuk. Beberapa orang dari forensik datang. Sif mengatakan dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi jadi dirinya sudah siap. Sif memandang Anandi dan dia teringat ketika Anandi memperingatkannya. Kemudian Sif menunjukkan beberapa bukti sidik jari. Sambu dan Hetsing terlihat panik. Sif mengatakan bahwa tas itu ditinggalkan oleh Sambu. Semua orang terkejut. Kemudian kilas balik diperlihatkan tentang apa yang terjadi pada saat malam itu ketika Sambu mencoba masuk ke kantor Sif dan ternyata penjaga tahu dan dia hanya pura-pura tertidur. Dan dia melihat semua apa yang Sambu lakukan di dalam ruangan Sif. Setelah Sambu pergi penjaga lalu menelepon Sif. Sif mengetahuinya dan kemudian dia menelpon orang-orang forensik dan melakukan penyelidikan pada malam itu. Kemudian ahli forensik mencoba membeberkan bukti-bukti dan melakukan penyelidikan pada sidik jari di koper, pakaian serta gelas. Kemudian orang forensik meminta Sambu untuk melakukan sidik jari, namun Sambu menolak dan orang forensik memaksa Sambu untuk melakukannya. Kemudian penelitian dilakukan bahwa sidik jari Sambu cocok dengan bukti yang ada pada tas koper tersebut. Semua orang mencela Sambu, dan membawa Sambu pergi. Kemudian warga meminta maaf kepada Sif karena begitu percaya kepada perkataan Sambu. Lalu mereka pergi. Hetsing berpamitan untuk pergi. Sif memperhatikannya. Di luar Hetsing ingin pergi, namun Sif menghentikannya. Hetsing berbicara dengan Sif dan mengatakannya untuk berhati-hati tentang siapa yang dia percayai.
Kemudian Hetsing mencoba menjelekkan Anandi dengan mengatakan bahwa dia sekarang mempercayai Anandi. Namun tentang siapa Anandi dia tidak tahu apa-apa. Hetsing mengatakan pada Sif bahwa Anandi karakternya sangat buruk sehingga suami Anandi meninggalkannya. Sif terkejut mendengar itu. Hetsing melanjutkan dengan mengatakan kepadanya bahwa Anandi pernah melarikan diri dengan laki-laki yang lebih muda darinya. Dia kembali setelah semua yang dia lakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi dan penduduk desa bodoh telah menerimanya sebagai kepala desa. Sif marah pada Hetsing dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya sadar jika dia yang berada di balik semua rencana Sambu dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman Hetsing dan siap menghadapi konsekuensi apapun. Dia juga memperingatkan Hetsing untuk berhenti berbicara omong kosong tentang gadis yang baik dan pekerja keras seperti Anandi. Hetsing terdiam lalu pergi. Sif berbalik dan melihat Anandi berdiri di sana. Sif bertanya-tanya apakah Anandi mendengar semua pembicaraan mereka. Kemudian Sif mencoba mengatakan kepada Anandi bahwa omongan Hetsing adalah sampah dan tidak perlu didengarkan. Anandi berpura-pura tidak tahu sehingga Sif mengira jika dia tidak mendengar pembicaraan mereka. Sif berterima kasih kepada Anandi karena dia telah memperingatkannya soal Hetsing sehingga dia bisa menangkap Sambu. Kemudian Anandi pergi. Dia terlihat kesal sepertinya dia mendengar semua pembicaraan Sif dan Hetsing dan mengingatnya sepanjang perjalanan. Di malam hari Sif memikirkan tentang kata-kata Hetsing dan dia bertanya-tanya kenapa Hetsing bisa berbicara buruk pada seorang gadis seperti Anandi. Sif berpikir apakah akan baik-baik saja jika dia bertanya kepada Anandi tentang masalah ini. Sif mengatakan bahwa Anandi benar dalam kasus Hetsing. Kemudian di rumah Sing, Anandi mengingat momen di mana Jagdish menyelamatkannya ketika dia diculik dan dia merasa tidak nyaman. Kemudian dia pun tertidur. Anandi bermimpi di mana dia sedang berada di sebuah pantai dengan memegang sebuah piala. Kemudian dia melihat Jagdish yang berada di atas kuda. Dia berlari mengejarnya dan memanggil Jagdish, tapi Jagdish tidak mendengarkannya. Jagdish terus berjalan hingga jauh dari Anandi. Anandi merasa kesal dan terdiam untuk beberapa waktu. Anandi menangis tak berapa lama terdengar suara kuda yang sedang berlari. Anandi tersenyum dan mengira jika itu adalah Jagdish. Dan dia berlari ke arah sana sambil memanggil nama Jagdish. Anandi terjatuh, kuda tersebut berhenti di dekatnya. Seseorang mengulurkan tangannya pada Anandi. Anandi meraih tangan tersebut dan melihat orang tersebut dan terkejut. Kemudian Anandi terbangun dan menjadi gelisah. Keesokan harinya Bim menemui Sif. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mendapat berita dari sumber yang dapat dipercaya. Bim mengatakan bahwa sebenarnya Anandi adalah menantu dari Byron Singh yang ditinggalkan oleh anaknya Byron. Sif terkejut mendengar itu. Kemudian Bim melanjutkan bahwa putra Hetsing yang sebenarnya menculik Anandi dan menyebarkan desas-desus bahwa Anandi telah kawin lari. Tetapi ketika kebenaran tentang Anandi keluar, warga desa menerimanya kembali dan putra Hetsing masuk penjara. Sif berpikir bahwa Anandi adalah gadis yang sangat baik. Sif meminta Bim untuk tidak memperhatikan gosip yang berhubungan dengan Anandi dan mengatakan kepadanya jika dia menemukan hal seperti itu dia harus menghentikannya.